Shalom, Salam channel Injili. Baik, pada hari ini mahasiswa STT-HAMI akan mempresentasikan hasil makalahnya dengan judul Kedaulatan Allah. Kepada Saudara Riman, kami persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Sriman Jiwa, Prodikpa, yang menjadi menjadi latar belakang saya di sini itu kedaulatan Allah di dunia ini hampir sepenuhnya ditolak baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik dalam mini filosofik maupun metodisasikan semakin mendorong Allah menjadi latar. Manusia bukan sekedar menyangka bahwa Allah menciptakan segala sesuatu melalui tindakan personal dan langsung, namun jika begitu, buat tantangannya itu yang menjadi rumus masalah saya di sini itu Allah yang benar, kedaulatan Allah dalam karyanya, kedaulatan Allah dalam karya penyelamatkan, dan Allah melaksanakan pekerjaan yang ajaib. Yang tadi tujuan saya di sini untuk mengetahui dan memahami karya-karya yang dilakukan Tuhan, untuk mengetahui kedaulatan Allah di alam ini, dan untuk mengetahui kuasa yang dilakukan Allah, untuk mengetahui sifat-sifatnya. Bagian di sini menjadi kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah berarti keutamaan kepada yang tertinggi. Kedaulatan mula-mula berbicara tentang kedaulatan Allah yang pribadi yang utama di alam semesta, dan kuasa yang berarti kuasanya di dalam alam semesta. Allah maha kuasa dan dapat melakukan apapun. Itu artinya bahwa dia seorang pun dapat menggagalkan rencana Allah. Tetapi pada kenyataan banyak manusia biasa binasa dalam dosa, sudah menunjuk pada kekekalan yang tidak berharap kepada Allah. Jadi ini sama halnya bahwa mereka tidak percaya. Begitu juga sama halnya dengan kenyataan secara tidak langsung bahwa sang diciptakan tidak memiliki kuasa. Ada beberapa begitu kedaulatan Allah. Allah berdaulat dalam melaksanakan kuasanya, Allah berdaulat dalam melaksanakan kemurahannya, Allah berdaulat melaksanakan kasihnya, Allah berdaulat dalam melaksanakan anugerahnya. Bagian D, kedaulatan Allah dalam karyanya. Sebelum Allah berkarya, pada hakikatnya tak ada peristiwa yang akan terjadi terlebih dahulu, kecuali peristiwa tersebut bisa dipastikan akan terjadi, dan tidak ada hal yang bisa dipastikan akan terjadi yang menetapkan untuk terjadi. Contohnya adalah peristiwa penyaliban. Berkaitan dengan hal ini, ajaran Alkitab suci sangat jelas. Kristus selalu sang anak yang darahnya harus dicurahkan telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Bisa kita lihat dari 1 Petrus ayat 1-20. Karena telah menetapkan penyembelihan sang anak, maka Allah tentunya telah mengetahui bahwa Kristus akan dibawa. Kedaulatan Allah berarti bahwa Allah adalah pribadi yang utama, semesta Allah yang tertinggi kekuasaannya di dalam semesta dan ciptaan, memelihara dan memerintahkan segala sesuatu yang dipenuhi, menguasai segala sesuatu, dan semua makhluk ciptaan berada di bawah kendaliannya, dan Ia berbuat segala sesuatu kepada mereka sesuai dengan kehendaknya, karena Tuhan itu adalah. Bisa kita melihat dalam Alkitab 1 Samuel pasal yang 1 ayat yang kedua, itu ajaran tentang kedaulatan Allah merupakan ajaran yang dinyatakan di Wahyu di dalam Alkitab. Yang kedua, dengan kedaulatan Allah mustahil bagi manusia untuk memahami yang Allah yang tidak terbatas dan pengiring. Yang menjadi ketiga di bagian C di sini ikut kedaulatan Allah, karya penyelamatan. Keselamatan Allah dari Tuhan, namun tidak menyelamatkan seorang, akan tetapi Dia hanya menyelamatkan sebagai orang. Dalam pernyataan ini sering bertanya, tetapi jika Tuhan menyelamatkan sebagai orang, mengapa tidak menyelamatkan sebagai yang lain juga? Apakah yang karena mereka itu terlalu berdosa? Tidak demikian. Kita bisa melihat dari kitab 1 Timotius ayat 1-15, Rasul Paulus menuliskan Kristus Yesus dalam ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Lalu mengapa Allah tidak menyelamatkan semua orang? Apakah yang karena mereka itu terlalu keras
hati dan menyenangkan Allah, menyelamatkan orang-orang yang keras hati. Kita bisa melihat Yohanes pasal yang 11 ayat yang 19, ataukah mereka itu terlalu keras kepala. Dan sifat-sifat Allah dibagi dalam dua bagian, yaitu sifat-sifat moral dan sifat-sifat moral berikut. Ini menjelaskan sifat moral merupakan sifat Allah yang tidak melibatkan hal-hal moral. Sifat-sifat yaitu yang satu, maha hadir. Tuhan dihadiri seluruh alam semesta ciptaannya. Namun Allah tidak dibatasi oleh semesta ciptaannya. Sedangkan kebebasannya yang tidak terhina menekankan transgresi bahwa Allah melebihi segala ruang dan tidak terbatas oleh ruang. Namun bisa kita melihat dari kitab Raja-Raja 8 ayat 27. Yang kedua, maha tahu. Mengetahui Allah tidak mengenal batas, tak terlihat, ia dapat mengetahui segala. Kita bisa melihat dari Mazmur pasal yang 139 ayat yang 1 dan yang ketiga, maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa adanya dan sanggup melakukan apa saja yang mau dilakukan. Yang keempat, maha kuasa, dan yang kelima itu tidak berubah. Alkitab menyatakan bahwa di dalam Tuhan tidak ada perubahan atau pertukaran. Yang bagian B di sini sifat moral merupakan sifat yang mengandung unsur-unsur moral. Dalam hakikat ilahi yaitu kekudusan merupakan sifat terutama di antara semua sifat Allah. Yang kedua, kebenaran dan keadilan merupakan unsur kedaulatan Allah yang nampak di dalam cara Allah menghadapi manusia ciptaannya. Yang ketiga, kebaikan meliputi kekudusan, keadilan dan kebenaran, kasih, kemurahan dan anugerahnya. Yang kelima, kebenaran Allah dalam arti dia adalah Allah yang sejati maupun Allah yang selalu mengatakan hal yang benar. Bagian di sini Allah melaksanakan akan pekerjaan yang ajaib. Bangsa-bangsa di sekitar Israel memuji Allahnya masing-masing sebagai dasar meletakkan dasar ketertibatan dunia serta negara dan masyarakat mereka. Tetapi mereka kesaksian umat Israel dalam perjanjian lama bahwa Allah menciptakan dunia sebagai tindak pendahuluan di dalam rencana menyelamatkan terhadap Israel seluruh dunia. Israel menciptakan dunia sebagai tindakan di mana Allah memulai menyatakan dirinya dengan firman, yakni selalu menciptakan raja dan terang seluruh dunia. Israel memujikan penciptaan dunia sebagai kemenangan atau kuasa segala dan kekacauan, yakni kuasa dari awal mulanya mengacung dunia sebagai makhluk yang fana. Di sini ada menurut para ahli, itu menurut Charles menyatakan bahwa kedaulatan Allah bertentangan dengan kebebasan atau tanggung jawab manusia. Tetapi meskipun itu mungkin tanggapan demikian, kesempurnaan kedaulatan adalah jenis ajaran dalam kitab suci. Yang bagian B di sini Allah memelihara makhluknya. Allah memelihara dunia ini artinya Allah mengaruniakan waktu kepada dunia semesta alam karena rencana mengenai dunia ini. Rencana mengaku manusia sebagai makhluk yang terpanggil untuk turut serta dengan sukarela dan sadar di antara segala makhluk di bumi. Manusia yang dapat merasa, menyadari dan menghitung karunia waktu inilah salah satu peliharaan Allah. Yang menjadi teori saya di sini itu ajaran tentang kedaulatan Allah merupakan ajaran dinyatakan atau diwahyukan di dalam Alkitab. Menurut Charles menyatakan bahwa kedaulatan Allah bertentangan dengan kebebasan atau tanggung jawab manusia. Menurut Calvin menegaskan bahwa Allah berdaulat, Allah yang menetapkan segala sesuatu. Bisa kita melihat di Alkitab
menyatakan bahwa Allah adalah Maha Kuasa, bahwa kehendaknya itu tidak berubah. Yang menjadi kesimpulan saya di sini itu, jadi kedaulatan Allah berarti pribadi atau utama di dalam semesta alam tertinggi, kekuasaan di dalam semesta alam ciptaannya, memelihara dan memerintah segala sesuatu secara sempurna. Ia sepenuhnya menguasai segala sesuatu dan semua makhluk ciptaannya berada di bawah, dan ia berbuat segala sesuatu mereka sesuai dengan yang dikehendakinya. Terima kasih. Baik, terima kasih hasil presentasi dari Saudara Riman. Dan sebelumnya saya mau bertanya, apakah kedaulatan Allah sepenuhnya ada di dalam diri manusia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Apakah Allah? Menurut saya di sini sih, iya. Kenapa dikatakan begitu? Karena Allah berdaulat kepada manusia. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia, atau Allah yang menciptakan dunia ini atas semesta alam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudara Riman. Baik, demikian hasil makalah Saudara Riman pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Shalom.